Perjalanan Timnas Indonesia U17 di AFC U17 Asian Cup 2026 resmi berakhir setelah kalah 1-3 dari Timnas Jepang U17 pada laga terakhir fase grup. Kabar terbaru soal Nathan Chu Aon jelas menjadi angin segar bagi pelatih John Herdman menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kepergian Mike Rajasa Hoppenbrouwers dari kelompok usia Timnas Indonesia U17 menambah rasa emosional setelah kegagalan Garuda Asia di AFC U17 Asian Cup 2026. Kabar mengenai rencana naturalisasi 5 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia mulai ramai diperbincangkan menjelang persiapan AFC Asian Cup 2027. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Perjalanan Timnas Indonesia U17 di AFC U17 Asian Cup 2026 resmi berakhir setelah kalah 1-3 dari Timnas Jepang U17 pada laga terakhir fase grup. Bertanding di King Abdullah Sports City Training Stadium, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto sebenarnya datang dengan harapan menjaga peluang lolos ke babak gugur. Namun Jepang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan. Gol pembuka Jepang dicetak Ryoma Tsuyoneshi pada menit ke-28 sebelum Takeshi Wada menambah keunggulan di babak kedua. Garuda Muda sempat mencoba bangkit, tetapi kualitas permainan Jepang membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya harus mengakhiri laga dengan kekalahan 1-3. Hasil ini membuat Indonesia gagal melaju ke fase gugur sekaligus kehilangan kesempatan tampil di FIFA U17 World Cup 2026. Meski tersingkir, sejumlah pemain muda Indonesia tetap menunjukkan potensi yang menjanjikan sepanjang turnamen. Pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat Asia diharapkan menjadi modal penting bagi perkembangan generasi muda Garuda untuk turnamen berikutnya. Kabar terbaru soal Nathan Chu Aon jelas menjadi angin segar bagi pelatih John Herdman menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek serba bisa milik Willem II Tilburg itu tampil solid saat membawa timnya menang 1-0 atas Almere City pada leg pertama semifinal playoff promosi Eerste Divisi. Nathan dipercaya bermain penuh selama 90 menit dan menunjukkan performa konsisten di sisi kiri pertahanan. Berdasarkan statistik pertandingan, ia mencatatkan kontribusi defensif yang cukup impresif dengan beberapa tackle sukses, sapuan penting, hingga blok tembakan lawan. Akurasi umpannya juga mencapai 88%, menunjukkan ketenangan serta kualitas distribusi bola yang baik dari pemain berusia 24 tahun tersebut. Penampilan itu tentu menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda tengah bersiap menghadapi 2 laga uji coba kontra Timnas Oman dan Timnas Mozambik pada FIFA Matchday Juni nanti. Kehadiran Nathan sangat penting dalam skema Herdman karena fleksibilitasnya. Selain bisa bermain sebagai bek kiri, ia juga mampu ditempatkan sebagai wingback maupun gelandang bertahan. Kemampuan itu membuatnya menjadi salah satu pemain yang hampir selalu dibutuhkan dalam sistem permainan modern Timnas Indonesia. Situasi ini juga semakin penting mengingat Indonesia akan menghadapi tantangan berat di AFC Asian Cup 2027. Skuad Garuda tergabung di grup berat bersama Timnas Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand. Jika Nathan mampu menjaga konsistensi performanya hingga akhir playoff promosi, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain kunci Timnas Indonesia pada FIFA Matchday maupun Piala Asia 2027 nanti. Kepergian Mike Rajasa Hoppenbrouwers dari kelompok usia Timnas Indonesia U17 menambah rasa emosional setelah kegagalan Garuda Asia di AFC U17 Asian Cup 2026. Sebelumnya, sang kapten Matthew Baker juga telah menyampaikan salam perpisahan dan permintaan maaf kepada publik Indonesia usai tim gagal melangkah ke fase gugur sekaligus kehilangan tiket menuju FIFA U17 World Cup 2026. Mike Rajasa yang kini memperkuat FC Utrecht U17 turut menyampaikan pesan menyentuh melalui media sosial. Ia meminta maaf kepada supporter karena tim belum mampu memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17, tetapi tetap merasa bangga bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Kiper berusia 17 tahun itu memang sudah tidak memenuhi syarat usia untuk membela timnas U17 pada edisi berikutnya. Sama seperti Matthew Baker, perjalanan Mike bersama kelompok umur U17 resmi berakhir setelah turnamen ini.
Perjalanan Garuda Asia sendiri di turnamen berlangsung berat. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto sempat membuka harapan lewat kemenangan 1-0 atas Timnas Cina U17. Namun kekalahan 0-2 dari Timnas Qatar U17 dan 1-3 dari Timnas Jepang U17 membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B akibat kalah selisih gol. Meski hasil akhir mengecewakan, pengalaman tampil di level Asia tetap menjadi bekal penting bagi para pemain muda Indonesia. Sejumlah nama seperti Matthew Baker dan Mike Rajasa dinilai memiliki potensi untuk melanjutkan perkembangan mereka ke level usia yang lebih tinggi, termasuk peluang masuk ke Timnas Indonesia U20 di masa mendatang. Kabar mengenai rencana naturalisasi 5 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia mulai ramai diperbincangkan menjelang persiapan AFC Asian Cup 2027. Informasi tersebut muncul setelah staf khusus Menteri Hukum RI, Norko Rompot, mengunggah pernyataan di media sosial terkait daftar pemain incaran pelatih John Hartman. Menurut Nor, Hartman disebut telah menyusun daftar 5 pemain keturunan baru untuk memperkuat skuad Garuda. Ia juga mengklaim rencana tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai identitas kelima pemain tersebut. Karena itu, kabar ini masih sebatas rumor awal dan belum dapat dipastikan sepenuhnya sampai ada pernyataan resmi dari federasi atau pihak terkait. Langkah mencari tambahan pemain keturunan memang dinilai masuk akal, mengingat Indonesia akan menghadapi tantangan berat di fase grup Piala Asia 2027. Skuad Garuda tergabung bersama Timnas Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand yang semuanya memiliki pengalaman dan kualitas tinggi di level Asia. Jika benar terrealisasi, tambahan 5 pemain anyar bisa memberikan kedalaman skuad yang lebih baik untuk Hartman, terutama pada sektor yang masih membutuhkan peningkatan, seperti lini belakang, kreativitas lini tengah, serta ketajaman serangan. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek naturalisasi memang menjadi bagian penting perkembangan Timnas Indonesia. Kehadiran pemain diaspora sebelumnya terbukti membantu meningkatkan kualitas dan daya saing Garuda di level internasional.